Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan menarikkan pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu, gitu ya. Pesan-pesan yang alam semesta mau kamu tahu dan mau kamu dengar berdasarkan kondisi atau energi kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Video ini bersifat timeless yang artinya video ini atau readingan ini tidak berbatas waktu. Jadi, kapanpun kamu bertemu atau menonton video ini, artinya di saat itulah ada pesan yang perlu kamu dengar. Ada pesan yang alam semesta mau sampaikan kepada kamu gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, 70%, atau bahkan 100%, bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Libra, sebelum aku mulai, aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa untuk teman-teman yang menunaikan, begitu ya. Oke, ini aku udah shuffle kartunya supaya lebih menghemat waktu, jadi ketika kamu nonton video ini, kamu langsung dapat hasil readingannya gitu ya. So, kita mulai. Em, ini aku shoot videonya di saat masih siang hari, di saat orang-orang masih beraktivitas, baik di rumahku ataupun di luar rumahku. Jadi kalau kamu merasa ada suara-suara agak berisik, mohon maaf ya, mohon pengertiannya. So, kita mulai. Kita punya The Tower, kita punya Knight of Pentacles, kita punya Two of Pentacles, dan kita punya The High Priestess. Oke. Okay. So, Libra, gimana kondisi atau energi kamu sejauh ini gitu ya? Aku melihat ada hal-hal yang udah cukup lama atau udah cukup beberapa saat kamu pendem gitu yang kamu berusaha sabar, kamu berusaha kalem. Tapi pada akhirnya sejauh ini titik kesabaran kamu udah habis gitu ya. Aku tidak merasakan ini energi marah atau energi yang emosi yang marah-marah yang teriak-teriak itu enggak gitu ya. Tapi yang lebih kayak oke, I'm done. Aku udah nggak bisa lagi. Nah, pemikiran atau perasaan seperti itu gitu ya. Biasanya The Tower ini identik dengan marah gitu ya, rasa marah yang bener-bener yang teriak-teriak, yang emosi gitu, yang apa nangis-nangis gitu ya. Tapi kalau dalam hal kamu, aku ngelihat lebih ke yang kayak ah udahlah, udah capek, udah lemes, udah males gitu loh, udah habis kesabaran gitu ya. Kenapa ada hal ini gitu ya? Aku melihat ada aspek-aspek tertentu, ada hal-hal tertentu, baik itu percintaan, keuangan, karir, dan lain-lain. Ini adalah pembacaan set general, jadi bisa terkait apapun gitu ya. Tapi apapun itu, aku melihat ada hal-hal yang menurut kamu cukup lambat, bahkan sangat lambat progresnya. Perkembangannya sangat minim, bahkan hampir tidak ada gitu ya. Yang mana sebenarnya kamu tuh nggak apa-apa kalau misalnya, apa namanya, kalau misalnya hal-hal tertentu itu jalannya lama atau perlu proses itu nggak apa-apa sebenarnya, kamu tuh nggak apa-apa. Tapi kamu ngerasa kali ini tuh lamanya atau proses ini tuh sangat tidak wajar lambatnya. Progresnya tuh sangat lambat dan lambatnya itu tidak wajar, tidak masuk akal. Sehingga pada akhirnya kamu awalnya kamu sabar-sabar gitu ya, sabar aja lah nggak apa-apa. Pelan-pelan mungkin emang wajar, mungkin emang harus begini dulu. Awalnya kamu masih berusaha positif, tapi makin lama kamu makin merasa ini udah nggak masuk akal nih. Ini udah nggak wajar nih lambatnya progresnya. Yang pada akhirnya kamu kayak udah capek, udah lemes gitu. Nah, walaupun begitu, walaupun ada pemikiran udah capek, udah lemes, tapi sebenarnya di satu sisi kamu masih ada menginginkan untuk membenahi, untuk melanjutkan, untuk memperbaiki. Satu sisi masih ada keinginan seperti itu karena sepertinya walaupun lambat progresnya, tapi kamu udah
udah memperjuangkan, kamu udah berusaha menjalani, berusaha sabar untuk hal ini itu udah cukup lama, nggak sebentar. Makanya kalau mau langsung berhenti itu kamu agak sayang gitu. Nah, jadi kamu masih ada pertimbangan lagi, masih ada sedikit banyak pertimbangan untuk perjuangkan lagi nggak ya? Jalani lagi nggak ya? Atau nggak usah gitu. Masih ada pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi karena walaupun kamu mau perjuangkan, walaupun kamu mau perjuangkan atau kamu mau benahi lagi gitu ya, tapi pada akhirnya kamu sadar bahwa nggak akan mudah, nggak akan cepet. Toh selama ini aja susah, selama ini aja struggle, gimana kalau gue ulang lagi, gimana kalau gue lanjutin lagi gitu. Nah ada pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan seperti itu gitu ya, sehingga kamu sekarang tuh lagi bergumul antara apakah kamu tetap mau memperjuangkan, melanjutkan, atau tidak mau memperjuangkan, tidak mau melanjutkan gitu ya. Sekarang kamu lagi berusaha tenang, berusaha kalem, berusaha tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, berusaha mempertimbangkan semua plus dan minusnya, berusaha mempertimbangkan baik dan buruknya, resiko dan keunggulan dari segala opsi. Kalau perjuangkan, gimana? Kalau nggak perjuangkan, gimana? Kalau perjuangkan kenapa? Lalu harus bagaimana ke depannya? Kalau nggak perjuangkan kenapa? Dan harus bagaimana? Kamu berusaha sambil jalan setenang mungkin, sambil seslow mungkin gitu ya, sambil kamu pertimbangkan, meyakinkan diri kamu sebaiknya bagaimana menanggapi situasi dan kondisi ini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, let's see dari Oracle card, kita punya kartu Financial Constraints, kita punya Appreciation, dan kita punya Yin and Yang gitu ya. Wait, oops, maaf. So, untuk beberapa dari kalian, sepertinya permasalahan ini adalah terkait masalah keuangan gitu ya. Dimana udah cukup beberapa lama nih kayak kamu merasa keuangan kamu stuck atau bahkan tidak ada perkembangan. Kamu berusaha sabar, berusaha mengerti awalnya, tapi makin lama udah makin terkuras juga kan pemasukan minim, tapi pengeluaran banyak. Pada akhirnya kamu udah kayak udahlah, kayaknya udah nggak ada harapan lagi nih usaha atau keuangan aku kayak gini-gini aja gitu. Nah, kenapa keuangan ini menjadi sangat penting untuk kamu selain karena kita butuh uang gitu ya. Selain karena kita butuh uang, tapi sepertinya kamu tuh butuh pengakuan. Kamu tuh ada kebutuhan untuk memuaskan atau eh, menunjukkan, membuktikan diri kepada orang lain, ini gue ada uang loh, ini gue bagus loh keuangannya. Nah, kamu tuh ada beberapa dari kamu yang ada keperluan-keperluan atau kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain yang pada akhirnya ketika keuangan kamu stuck atau bahkan jatuh, kamu tuh jadi stres banget, kamu jadi down banget gitu. Makanya kamu sedang berusaha untuk gimana caranya agar keuangan kamu, kalau memang kamu resonate dengan keuangan, kamu mau banget agar keuangan kamu tuh bisa settle lagi, bisa stabil lagi gitu ya. Oke. Kalau misalnya ini tidak terkait keuangan, tapi apapun itu, aku melihat kamu berusaha, ada hal-hal yang kamu rasa hampa gitu, yang kamu ngerasa kosong gitu ya, kamu ngerasa kosong, ngerasa hampa, yang awalnya kamu berusaha ya udahlah, jadikan pembelajaran, jadikan anggap aja proses gitu, tapi lama-lama hampa juga nggak enak gitu ya, lama-lama juga kesel, greget, yang pada akhirnya sekarang ini di saat kamu menonton video ini kamu tuh kayak udahlah I'm done, udah capek, udah males gitu loh, ada perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran seperti itu gitu ya, dimana ya kamu maunya segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, yang positif-positif aja gitu ya, karena kartu appreciation ini mengingatkan aku kepada kartu Nine of Pentacles, dan Nine of Pentacles pun kartu keuangan gitu, jadi pasti memang banyak dari kalian yang berkutat di isu keuangan gitu ya, atau karir gitu ya. Tapi apapun itu, kamu ngerasa hampa, kamu ngerasa stagnan, merasa nggak bahagia gitu ya. Untuk beberapa dari kamu, isu ini adalah terkait masalah lamaran gitu, lamaran dari seseorang. Mungkin kamu menunggu lamaran dari seseorang gitu ya, tapi kamu ngerasa dia nggak ada progresnya, lama banget progresnya gitu, makanya kamu udah kayak hampa, kamu udah ngerasa kayak udah malas nunggu, udah capek, merasa pesimis gitu ya. Atau kalau misalnya kamu yang ngelamar, kamu ngerasa kok kayak dia belum ada lampu hijau ya untuk aku melamar dia gitu. Nah, gitu ya. Tapi intinya sebenarnya apapun ini, apapun yang
kamu bimbangkan, apapun yang kamu udah habis kesabarannya ini, sebenarnya adalah hal-hal yang memang kamu ingin agar stabil. Karena yin and yang adalah kestabilan, dan 22, 2 tambah 2 itu 4, 4 itu di numerologi berbicara tentang kestabilan gitu. Apapun ini, kamu ingin dia stabil, ingin dia settle. Karena ketika hal ini settle, ketika hal ini stabil, maka akan berdampak ke kamu juga settle. Kamu juga stabil secara emosi, ataupun pikiran, ataupun aspek-aspek lain gitu ya. So, untuk pesannya yang alam semesta mau sampaikan kepada kamu gitu ya. Kita punya kartu wisdom, kita punya kartu friendship, dan kita juga punya kartu abundance gitu ya. So, alam semesta mau bilang ke kamu untuk melihat pengalaman ini jadikan sebagai pembelajaran, jadikan sebagai proses gitu, jadikan sebagai kisah. Oh, aku pernah loh mengalami down moment seperti ini gitu. Maaf, kamu diminta untuk menjadikan um, pengalaman yang gak menyenangkan ini sebagai pembelajaran, sebagai wisdom untuk kamu ke depannya. Kayak kamu tuh udah pernah loh menghadapi ini, maka ke depannya kalau ada hal serupa terjadi, kamu udah biasa aja gitu. Nah, selain itu, kamu diminta untuk menjadikan momen ini sebagai momen evaluasi. Kenapa ya bisa down? Kenapa ya bisa habis kesabaranku? Kenapa ya slow progress gitu? Nah, kamu diminta menjadikan momen ini sebagai momen evaluasi gitu, supaya sekarang ke depannya kamu bisa lebih bijak lagi dalam melangkah gitu ya. Lalu kita punya kartu friendship, dimana kalau memang kamu butuh maaf ya, ini mejaku ini agak error loh. Jadi kalau kamu merasa video goyang-goyang, mohon maaf ya. Oke, kalau kamu malah perlu hangout, perlu kebersamaan dengan teman-teman karena kamu jenuh, karena kamu bete, maka lakukan gitu. Tapi tetap perhatikan situasi ya, harus aman ya. Lalu ikutin protokol juga ya. Lalu kalau kamu butuh support tadi yang aku bilang, kalau kamu butuh hangout itu kan ada bentuk support gitu ya. Atau bentuk support lainnya seperti misalnya curhat, pandangan, atau bahkan bantuan-bantuan secara eksplisit, maka lakukan aja, nggak apa-apa kok gitu ya. Karena kamu hidup nggak sendiri, jadi kalau kamu butuh bantuan, maka mintalah bantuan. Tapi mintalah bantuan kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang memang mau bantu kamu gitu ya. Dan terakhir kita punya kartu abundance. Kamu diminta untuk menyadari bahwa kedepannya kenyamanan atau momen-momen ini akan berkembang kok, akan ada perubahan positif. Nah, kamu diminta untuk buang ketakutan kamu, buang semua negatif thinking atau negatif thoughts gitu ya, negatif emotion juga gitu ya, dibuang, dikesampingkan, karena kedepannya ada kebahagiaan untuk kamu yang alam semesta mau kasih kamu. Gimana caranya alam semesta mau memberikan kamu kebahagiaan? Kalau kamu masih menutupi diri kamu dengan hal-hal negatif, masih menutupi diri kamu dengan negativitas gitu ya. Buang semua ketakutan, belajar untuk lebih sabar lagi. Aku tahu kamu mungkin akan bilang kayak aku udah cukup sabar gitu, tapi ya namanya hidup kan Chin gitu kan, kita harus sabar terus gitu. Nah, jadi make sure untuk sabar, make sure untuk kontrol diri, pikiran, emosi gitu ya. Oke, Libra, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini. Nyalakan loncengnya juga, jadi ketika aku update video terbaru, kamu bisa dapat updatean terbaru gitu ya. Oke, terima kasih Libra, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.